Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Dwi Hanifa Irina sebagai moderator dan Dena Triherdianti. Satunya lagi Lisa Umami. Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul pola orientasi pada anak usia dini. Baiklah, materi pertama saya akan bacakan oleh saya sendiri. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Menurut Paget, anak berpikir tentang moralitas dan 2 cara atau tahap, yaitu cara heteromonis usia 2-6 tahun. Anak sudah menyadari bahwa aturan-aturan sebagai sifat-sifat dunia, lingkungan, dan tidak berubah dan lepas kendali dari manusia, dan cara autonomous 12 tahun, di mana anak-anak sudah menyadari bahwa seorang pada saat awal kehidupan belum memiliki pendirian kuat dalam sikap dan perilaku yang masih dilandasi oleh aneka ragam serta sering bertukar ketentuan dan kepentingan. Jelaskan pengertian istilah. Apa yang dimaksud dengan hakikat pembahasan? Bagaimana moralitas anak usia dini? Bagaimana potensi anak sebagai manusia utuh? Jelaskan kemampuan anak dalam orientasi. Bagaimana substansi pembangunan moral pada anak usia dini? Tujuannya, mampu untuk memahami pengertian istilah, mampu memahami hakikat pembahasan, mampu untuk memahami kajian teori perkembangan moral, mampu untuk memahami moral anak usia dini, mampu untuk memahami potensi anak sebagai manusia utuh, mampu untuk memahami pengembangan moral pada anak usia dini, mampu untuk memahami substansi pengembangan moral pada anak usia dini. Bab kedua, membahas pengertian istilah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, pola diartikan sebagai sebuah bentuk struktur yang tetap. Dari pola tersebut, kita dapat membentuk berbagai model apapun sesuai kehendak yang kita miliki. Namun, sebaik apapun bentuk yang dibuat secara prinsip, itu harus tetap berpedoman pada pola standar awal yang kita lihat. Demikian pun dengan langkah-langkah dalam rangka pengembangan moral anak. Hakikat pembahasan. Orientasi moral menurut Peter 1979, di manakah dengan moral position atau ketetapan hati. Lebih lanjut, seperti menjelaskan bahwa moral position yang dimiliki seorang didasari oleh 2 landasan, perhitungan atau penilaian, yaitu cognitive motivation, action, and audition motivation acting. Kajian teori perkembangan moral. 1. Menurut John Dewey, tahapan perkembangan moral seorang itu adalah melewati 3 fase. Yang pertama, di fase premoral atau pre-conversion. Pada level ini, sikap dan perilaku manusia banyak dilandasi oleh input biologi dan sosial. Yang kedua, tingkat konversional. Perkembangan moral manusia pada tahap ini banyak didasari oleh sikap kritis kelompoknya. Yang ketiga, autonomous. Pada tahap ini perkembangan moral manusia banyak dilandasi pikiran sendiri. 2. Menurut Piaget, tahan heteromonos memiliki makna bahwa seseorang pada saat awal kehidupan belum memiliki pendidikan dalam menentukan sikap dan perilaku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Lisa Umami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Umami, NIM 2220210071. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Moralitas anak usia dini. 1. Sikap dan cara berhubungan dengan orang lain. Sosialisasi. Minat anak untuk berhubungan dengan orang lain mulai terlihat sejalan dengan perkembangan fisik, motorik, dan bahasanya. Setelah anak berusia 2 tahun, ruang geraknya sudah lebih luas serta didukung oleh keterampilan berjalan yang semakin baik dan sempurna. Kemampuan bahasanya semakin berkembang dan memungkinkan untuk mulai memahami pembicaraan orang lain dan mengungkapkan keinginan-keinginannya dengan bahasa yang sederhana. Pendidik juga harus mengajarkan anak tentang cara berkomunikasi dengan orang lain. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, ada kalanya ia menjadi pembicara dan ada kalanya ia menjadi pendengar. 2. Cara berpakaian dan penampilan. Orang tua dan guru anak usia dini juga perlu menjelaskan bahwa penampilan dan cara berpakaian seseorang dapat memberikan kesan tentang perilaku moral sesuai individu yang berpenampilan, berpakaian, ataupun bergaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat sekitar yang akan dinilai sebagai individu yang berperilaku moral kurang baik. Sebenarnya penampilan dan cara berpakaian yang dianggap sesuai serta yang tidak sesuai perlu diajarkan oleh individu sejak dini. Pada usia dini, hal-hal seperti itu harus dimulai dikenalkan oleh dan diajarkan. 3. Sikap dan kebiasaan makan. Ada tata cara tertentu yang diatur oleh lingkungan sekitar dalam melakukan kegiatan makan. Hal ini berpengaruh pada penyesuaian diri individu dalam lingkungan sosial sekitarnya. Pada usia sekitar 2 tahun, anak biasanya masih menggunakan kedua tangannya, kanan dan kiri, secara sama dan berimbang. Pada saat itu, orang tua dapat mengajarkan bahwa tangan kanan digunakan saat makan. Pembiasaan ini tidak perlu dengan paksaan, terutama pada anak yang dasarnya memang kidal. Selain hal-hal yang berkaitan langsung dengan tata cara makan ini, anak juga harus diajarkan tentang hal-hal yang harus diketahui dan dilakukan bila akan sesudah makan. 4. Sikap dan perilaku anak yang memperlancar hubungan dengan orang lain. Ketika anak memasuki usia persekolahan, seiring dengan perkembangan berbahasa dan berpikirnya, berbagai informasi yang dilihat dan didengarnya dapat merupakan pelajaran bagi anak. Perilaku anak usia dini yang menunjukkan kecenderungan ke arah perkembangan perilaku moral yang kurang baik dapat pula kita lihat pada kehidupan sehari-hari mereka. Anak usia 4 tahun yang agresif selalu menimbulkan masalah di rumah karena sering memukul, menendang, dan melempar orang-orang, terutama ibu dan pembantunya, bila permintaan tidak dituruti. Demikian pula di sekolah, ia sering menjadi penyebab timbulnya perkelahian dengan teman sekelasnya, suka merebut mainan yang sedang dipegang temannya, dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap guru bila ia ditegur. Pendidik dituntut untuk membekali dirinya dengan berbagai informasi yang luas dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup informasi yang berhubungan dengan ilmu agama. Sikap anak yang semakin kritis dan berani menyebabkan pendidik akan kewalahan menghadapi bila ia tidak mempersiapkan diri menghazana pengetahuannya. Materi selanjutnya, potensi anak sebagai manusia utuh. Sebagai anak manusia, sesungguhnya Allah telah melengkapi seseorang anak dengan seperangkat kemampuan telah tertanam pada diri manusia. Anak dengan seutuhnya pendidikan ini akan menjadi manusia yang bermoral, bermartabat, dan mampu menjadi manusia yang menjadi kemuliaan dalam kehidupan sesuai kodratnya. Perkembangan moral dan etika pada diri anak usia dini dapat diarahkan pada pengenalan kehidupan pribadi dan berkaitan dengan orang lain, mengenal dan menghargai perbedaan di lingkungan tempat anak hidup, mengenal peran jenis, role of gender dan orang lain, dan mengembangkan kesadaran dan hak tanggung jawab. Bentuk kegiatan lain yang masih terkait dengan pengembangan pribadi, sosial, dan kemasyarakatan adalah memberikan kesempatan bermain, belajar tentang keyakinan religius dan kultural, menjalin hubungan konstruktif anak
dengan guru dengan guru dan pihak lain, serta memberikan peluang kepada anak untuk melakukan pengamatan, penilaian, dan perancangan belajar untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan yang diinginkan anak. F. Kemampuan anak dalam moralitas. Pendidikan dan pengembangan moral anak ini, menurut Adler pada tahun 1974, bertujuan untuk pembentukan kepribadian yang harus dimiliki oleh manusia, yang meliputi hal-hal berikut ini. 1. Dapat beradaptasi pada berbagai situasi dan relasi dengan orang lain, dan dalam berhubungan dengan berbagai kultur. 2. Selalu memahami sesuatu yang berbeda dan menyadari bahwa dirinya memiliki dasar dan identitas kulturnya. 3. Mampu menjaga batas yang tidak kaku pada dirinya, bertanggung jawab terhadap bentuk batasan yang dipilihnya sesaat, dan terbuka pada perubahannya. Terima kasih kepada Lisa Umami. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dena Triherdianti. Kepada Dena Herdianti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Triherdianti. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Penguasaan dari tujuan tersebut adalah keterampilan efektif anak untuk merespon orang lain dan merespon pengalaman baru yang dialami, serta memunculkan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan teman-teman sekitarnya. Respon yang diberikan seyogianya menunjukkan perlibatan perasaan dan ekspresi serta atensi anak pada pengalaman baru orang di sekitarnya. Pada tahun awal kehidupannya, seorang anak dibentuk oleh nilai orang dewasa. Bahkan sebelum seorang anak dilahirkan, orang tuanya sudah mengungkapkan nilai-nilai mereka dengan cara yang mempengaruhi anak-anak mereka. Robert Coles tahun 2000 mengungkapkan betapa pentingnya para orang tua dan guru memperhatikan potensi awal dari setiap anak yang ada di sekitar kita. G. Substansi pengembangan moral pada anak usia dini. Berlandaskan standar kompetensi PAUD tentang program studi pendidikan guru taman kanak-kanak jenjang diploma 2 sesuai keputusan Mendiknas nomor 58 tahun 2009, seorang guru PAUD harus memiliki salah satu kompetensi, antara lain menguasai strategi perkembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Pembentukan kepribadian juga demikian. Banyak para ahli yang sepakat bahwa landasan kepribadian individu terletak pada usia dini. Sikap dan karakter bisa berubah pada kehidupan berikutnya. Dalam relasi yang paling awal dengan orang tua, anak belajar memahami bagaimana orang lain memperlakukannya, bagaimana dirinya harus memperlakukan orang lain. Dalam relasi yang paling awal dengan orang tua, anak belajar memahami bagaimana orang lain memperlakukan dirinya. Keadaan ini akan berlanjut terus dan akan membentuk perilaku sosial pada kehidupan masa dewasa. Bila masih ada orang yang berpendapat bahwa mendidik anak usia dini itu mudah dan sangat sederhana, tentu itu merupakan tantangan bagi kita sebagai praktisi pendidikan anak usia dini. Betapa masyarakat dan orang tua itu perlu disadari bahwa perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih, itulah penjelasan dari kami dalam pola orientasi pada anak usia dini kelompok 1. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.